Survei-survei yang menunjukkan Pak Prabowo unggul dibanding dengan dua paslon lainnya, dalam pandangan kita pertama lebih pada pengenalan Pak Prabowo yang sudah setidaknya 2 kali maju menjadi calon presiden, sehingga pengenalannya lebih gampang ingat oleh masyarakat sebagai calon presiden. Pengenalan yang lebih mudah itulah kemudian mempermudah komunikasi, paling tidak komunikasi politik antara pihak paslon 02 dengan masyarakat. Yang kedua, pengenalan itu lebih juga dipermudah karena ada dukungan dari Pak Jokowi yang juga tidak bisa kita anggap kecil kontribusinya. Nah, dua inilah yang menurut kami memberi kontribusi yang cukup besar, sehingga pengenalan, kemudian yang kedua penerimaan masyarakat terhadap pasangan Prabowo Gibran itu lebih bisa diterima lebih cepat dan gampang lagi di masyarakat. Bahwa kemudian ada catatan-catatan, iya, catatannya itu adalah ternyata belum 100% masyarakat paham misalnya Gibran itu putranya Pak Jokowi. Belum 100%. Ya, saya kira kalau belum 100% sesuatu yang wajar-wajar saja. Nah, ya itu yang kemudian bagian dari yang harus kita juga lakukan, karena di dalam pengenalan, kemudian tingkat kesukaan, itu kan kadang-kadang hal-hal yang lebih primordial juga harus dilakukan. Misalnya bahwa ini putranya Pak Jokowi, bla 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 dan seterusnya. Kerja parpol, kalau menurut survei memang ada yang sudah cukup maksimal, ada yang belum maksimal. Kerja parpol dalam arti baik parpol pengusung ataupun kerja caleg bagi caleg-caleg dari partai pengusung. Kemudian yang kedua, ternyata memang tidak semua caleg memasang gambar Prabowo Gibran di dalam spanduk, baliho, billboard, semuanya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita memang agak kesulitan komunikasi. Dari frekuensi kedatangan Pak Prabowo dan Mas Gibran memang lebih banyak di Jawa dan di Sumatera. Ya tentu itu hitungan pertama karena basis pemilih. Basis pemilih saya kira mayoritas pemilih ada di Jawa dan kemudian kedua kan di Sumatera. Tapi bahwa yang lain juga sama pentingnya, iya. Makanya kemudian Mas Gibran mulai mengarah ke Ambon, ke Manado, dan seterusnya. Dan Pak Prabowo juga sudah ke berapa kali kan beliau ke NTT, kemudian ke Papua, dan seterusnya. Tapi frekuensi Pak Prabowo lebih banyak di Jawa dan Jawa lah terutama ya. Jawa pun saya kira Pak Prabowo memfokuskan di Jawa Barat sebenarnya gitu, dan Jawa Timur. Mas Gibran banyak di Jawa Tengah. Kita perhatikan bahwa pergerakan pemilih di Jawa Barat dan Jawa Timur mulai mengarah kepada 02 dan kita bisa baca di beberapa survei, tapi itu harus tetap dijagani karena itu kan tren, supaya tren itu tidak bergerak ke pilihan lain. Demikian juga di Jawa Tengah, posisinya kita sudah mulai bagus dan beberapa isu yang bisa diterima di masyarakat di Jawa terutama tentang pupuk, tentang itu saya kira sudah bisa dipahami. Ya, kemudian kita ini ke depan kita akan melakukan upaya-upaya untuk pertama jagani terhadap daerah-daerah yang secara potensi sudah cukup bagus.
Kemudian yang kedua, kita akan melakukan upaya untuk memberi penetrasi di daerah-daerah lain, karena dari sisi persentase kita ini kan rata-rata di 46-47%. Artinya sisa 3 minggu ini kita harus mencapai 4-5% untuk bisa dapat satu putaran. Dan kami merasa kemampuan kami untuk bisa menjangkau itu insya Allah bisa. Ya, kita akan fokus ke Kalimantan dan Indonesia Timur. Ini anak-anak muda ya. Kami terus terang banyak terkejut-kejut dengan kreativitas anak muda yang justru tidak kami rencanakan. Dalam arti misalnya gemoy. Gemoy itu asalnya bukan sesuatu yang kita rencanakan. Bahwa Pak Prabowo joget iya, tapi itu joget Pak Prabowo sesuatu yang biasa. Dari dulu udah begitu sebenarnya. Cuman sekarang baru mendapatkan momentumnya sebagai sebuah acting kreatif kan gitu. Nah, tapi kemudian anak-anak muda itu melakukan kreativitas yang luar biasa, kemudian bikin karikatur, bikin apa namanya itu? AI, bikin karikatur, bikin AI, bikin apa semuanya yang juga kami terkejut-kejut. Saya terus terang dunia begituan nggak begitu paham ya. Jadi nah, karena itu kita juga lagi merancang bagaimana kampanye Akbar nanti bisa sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan, dan ya riang gembira lah kira-kira begitu. Bagi kami satu putaran itu lebih baik. Dan menurut kami realistis untuk dicapai karena posisinya tinggal 3 minggu, kemudian kami merasa bahwa sisa waktu 3 minggu ini kami bisa mencapai kekurangan antara 4-5-6%. Karena dari kerja kami kemarin itu rata-rata pelipat gandaan itu 1 bulan itu bisa sampai 6%, 7%. Itu yang sudah terjadi. Itu sebabnya kami merasa pandangan itu tidak berlebihan. Maka ada beberapa kegiatan-kegiatan atau model-model kampanye yang nanti akan kita lakukan sebagai upaya untuk menarik perhatian lebih banyak mata, pandangan, pikiran, dan perhatian lagi kepada masyarakat terhadap pasangan Prabowo Gibran ini dalam tempo 3 minggu. Begini, satu putaran ini penting karena tendensi Pilpres 2024 agak kembali ke seperti 2019 mulai kerasa. Jadi penghadapan, bahkan pengkristalan tentang apa yang kita khawatirkan supaya tidak seperti 2019, sekarang sudah mulai kerasa. Jadi karena itu kami merasa ini sesuatu yang bersama-sama kita khawatirkan tapi bisa terulang kalau sampai ada putaran kedua. Yang kami berpikir adalah kalau kami menang satu putaran, kami ingin menciptakan pemerintahan ini kuat. Bagaimana dukungan pemerintahan ini didukung oleh partai-partai koalisi yang lebih kuat, yang lebih solid. Itu yang kami pikirkan, termasuk partai-partai yang sekarang mendukung pasangan-pasangan itu. Komunikasi kita dengan semua kekuatan partai politik terjadi. Makan siang gratis dan susu gratis menjadi prioritas, iya. Tapi dalam berapa hari itu yang harus kita, karena itu kan memerlukan persiapan. Satu. Yang kedua, program penanganan pupuk subsidi bagi para petani itu juga menjadi prioritas kita yang harus menjadi awal prioritas karena itu sesuatu yang tidak bisa ditunggu lagi oleh para petani. Ya memang ada upaya untuk mencoba memberi pemahaman yang berbeda tentang situasi politik dan pemilu. Apapun menurut saya dari awal kita sudah tahu, udah dari
kita akan dipersepsi sebagai pihak yang melakukan kecurangan. Ya. Karena itu, tapi menurut saya teman-teman di tim Indonesia Maju harus harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan, mendialogkan dan memaparkan bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar. Karena itu kita tidak sedikit pun untuk berniat curang, apalagi mencederai pesta demokrasi yang begitu mahal, susah payah ini kita kerjakan bersama-sama. Karena demokrasi itu yang kita pilih sebagai sebuah cara untuk memperalihkan kekuasaan dari yang satu ke yang satu berikutnya, itu kan sudah susah payah kita dapatkan.